Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di ruang reinkarnasi, rambut panjang Chu Xingyun telah tumbuh ke pinggang, dan wajahnya pucat karena tidak adanya sinar matahari selama bertahun-tahun. Selama 10 tahun di ruang reinkarnasi, Chu Xingyun menghabiskan 12 jam sehari, tetapi 10 jam berlatih pedang. Apa yang disebut penajaman pedang dalam 10 tahun membutuhkan setidaknya 10 tahun latihan keras dan meraba-raba untuk benar-benar menguasai sesuatu. Selain itu, 10 tahun Chu Xingyun berbeda dari yang lain. Manusia normal tidak pulih dari Phoenix Blood Pool, dan menghabiskan sepertiga dari hari mereka tidur. 2/3 sisanya dari waktu dan sepertiga dari waktu dihabiskan untuk pekerjaan, komunikasi, makan, belanja, menghasilkan uang. Waktu yang benar-benar dihabiskan untuk budidaya pasti tidak akan melebihi sepertiga dari waktu. 3 jam pada dasarnya adalah batas manusia, bahkan orang yang paling sulit pun tidak akan menghabiskan lebih dari 6 jam sehari untuk berlatih. Jika waktu latihan intensif harian melebihi 3 jam, tanpa perbaikan Phoenix Blood Pool, tubuh pasti akan runtuh, dan itu adalah cara yang sama dengan latihan vitalitas. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun berlatih selama 10 tahun di ruang reinkarnasi, waktu yang dihabiskan untuk budidaya lebih dari 3 kali lipat dari yang lain, setidaknya bernilai 30 tahun budidaya kendo. Selain itu, dalam dekade ini, tingkat konsentrasi Chu Xingyun jauh dari orang biasa. Selama 30 tahun, Chu Xingyun, yang semuanya telah berlatih ledakan paling dasar dari 13 pedang, dapat dikatakan tidak memiliki nenek moyang sebelumnya, dan tidak ada yang datang. Hidup ini terlalu singkat. Siapa yang akan menghabiskan 30 tahun untuk berlatih ilmu pedang dasar? Jika seseorang melakukan ini, itu ditakdirkan untuk jatuh sepanjang hidupnya, dan bagaimana mempraktikkan ilmu pedang dasar pada akhirnya hanyalah fondasi. Seseorang, jika dia baru berusia 30 atau 40 tahun, hanya dapat menggunakan ilmu pedang dasar, maka kehidupan ini pada dasarnya dijelaskan. Dalam hidupnya, tidak mungkin mencapai level yang terlalu tinggi. Chu Xingyun tidak. Meskipun dia berlatih ilmu pedang dasar selama 10 tahun dan meningkatkan ilmu pedang selama 30 tahun, waktu sebenarnya hanya berlalu 1 tahun. 30 tahun budidaya gaya pedang sedang berlangsung. Pedang angin ke-13 telah sangat terintegrasi ke dalam sumsum tulang Chu Xingyun. Mulai sekarang, setiap tangan dan kaki yang dilemparkan oleh Chu Xingyun diukir dengan pesona 13 pedang angin. Ke-13 Sword of Blast bukan hanya ilmu pedang, bahkan apa yang disebut ilmu pedang tidak pernah ada secara terpisah. Mustahil untuk mengatakan bahwa seseorang yang berdiri di sana, tidak bergerak, tidak menggerakkan kakinya, hanya melambaikan pedang di tangannya disebut ilmu pedang. Ilmu pedang selalu 3 dalam 1, yaitu trinitas ilmu pedang, tubuh dan gerak kaki. 13 Sword of Blast meliputi 13 jenis blast, 13 Step of Blast, dan 13 Flashes of Blast, ketiganya adalah pedang, kaki, dan tubuh. Meskipun mereka semua adalah hal-hal mendasar, tidak ada esoteris, tetapi karena kesederhanaan, mereka paling dekat dengan esensi. Jalan itu sederhana, mengetahui itu mudah dilakukan, dan mengetahui serta melakukannya adalah satu. Ketika Chu Xingyun akhirnya harus mengakhiri budidayanya, setiap langkah adalah arah dan metode dari 13 angin. Pesona itu alami, namun elegan. Setiap belokan dan setiap gerak tubuh Chu Xingyun seperti siluet kilat keras dari 13, dan tindakan standar seperti gambar statis di buku teks. Di bawah pelatihan jangka panjang, begitu sesuatu ditanam ke dalam sumsum tulang, itu tidak bisa lagi diubah. Misalnya, tentara, jika mereka berlatih seni bela diri selama beberapa dekade, mereka akan mengintegrasikan ini ke dalam darah dan ke dalam sumsum tulang. Jadi apakah duduk, berbaring, berjalan, berdiri, berbeda dari orang biasa, dan standar abnormal tidak akan berubah dalam seumur hidup. Alasan mengapa saya harus mengakhiri kultivasi saya adalah bahwa kontes akhir tahun-tahunan akhirnya akan digelar satu demi satu. Pada akhir tahun, tidak peduli apa profesi atau industri, itu tidak bisa dihindari. Akademi Jiuxiao, lomba gerbang naga, dan lomba tangga akan menentukan kejuaraan terakhir, yang merupakan masalah bagi semua umat manusia. Daftar surga tidak apa-apa, kuncinya adalah juara daftar bumi, Chu Xingyun pasti mendapatkannya, dan hadiah juara daftar bumi adalah 9 pil jiwa yang disempurnakan oleh Kaisar Lingmu. 9 jiwa pil saat ini dikenal sebagai satu-satunya obat mujarab yang memiliki harapan untuk menyembuhkan cedera jiwa Chu Xingyun. Jika dia tidak menyembuhkan luka jiwa, Chu Xingyun masih bisa berlatih ilmu pedang, tetapi di dunia nyata, sulit untuk masuk. Untuk pil 9 jiwa ini, Sui Liuxiang secara paksa menekan kerajaan ke alam Yin dan Yang. Selama 1 tahun, Sui Liuxiang hanya direhabilitasi, sehingga telah kembali ke ranah Yin dan Yang dan 9 surga, dan dapat menerobos ke nirvana kapan saja.
Namun, untuk memastikan kejuaraan dan pil 9 jiwa, Sui Liuxiang harus meminta bantuan dari Kaisar yang sangat dingin ketika dia hampir tidak bisa menekannya. Ini menekan ranah Yin dan Yang 9 surga. Tidak hanya Akademi Jiuxiao memiliki pertunjukan besar di akhir tahun, tetapi juga industri lainnya. Ling Fengtang tidak terkecuali. Pada akhir tahun, juga perlu melakukan perbandingan akhir tahun untuk menilai praktik semua orang di tahun lalu. Berada di kota Jiuxiao, Ling Fengtang belajar Akademi Jiuxiao pada akhir tahun, dan juga membuat daftar langit dan bumi. Mereka yang telah memenangkan 3 teratas dalam 2 daftar dapat memasuki pavilion Ling Feng dan memilih keterampilan pedang ledakan. Atas tim Liu Yun, Chu Xingyun tidak bisa berbuat banyak untuk membantu, dan dia bahkan tidak bisa menonton adegan itu. Selain itu, karena tim Liu Yun telah sepenuhnya diserahkan kepada Sui Liuxiang, tidak masalah baginya untuk kembali dan berbaur. Jika seseorang tidak baik, dia akan memimpin, ini bukan yang ingin dilihat Chu Xingyun. Memori Ye Xuesang memiliki pengaruh besar pada Sui Liuxiang, terlalu mandiri, terlalu kesepian dan sombong. Yang paling penting adalah bahwa baik Sui Liuxiang maupun Ye Xuesang sebenarnya tidak pandai memperlakukan orang. Status Sui Liuxiang lebih rendah dari pelayannya, dan tidak ada yang peduli padanya. Identitas Ye Xuesang terlalu tinggi, dan tidak ada yang pantas mendapatkan perhatiannya. Kebaikan Sui Liuxiang tidak berubah, tetapi gaya aktingnya terlalu dingin. Dia hanya ingin menyelesaikan sesuatu, dan dia memiliki persyaratan ketat pada anggota tim. Sebagai pemimpin tim, persyaratan yang ketat tidak salah, tetapi Sui Liuxiang mengabaikan komunikasi dengan rekan satu timnya. Jika bukan karena Chu Xingyun untuk berdamai di dalamnya, saya khawatir akan ada kontradiksi. Anda tahu, orang-orang dalam tim ini telah menjadi harta karun, dan semua tim utama telah menyisihkan gaji tahunan yang sangat tinggi. Setelah meninggalkan tim Liu Yun, mereka hanya akan hidup lebih baik. Alasan untuk tinggal di sini adalah murni di hadapan Chu Xingyun. Selama tahun ini, Chu Xingyun juga kembali beberapa kali, dan setiap kali dia kembali, semua orang segera meninggalkan Sui Liuxiang, dan yang mengobrol di sekitar Chu Xingyun adalah yang hidup. Terlepas dari identitas dan status Chu Xingyun, selama dia ada di sana, dia adalah intinya, dan Sui Liuxiang didorong ke sudut, situasinya sangat memalukan. Selain memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Chu Xingyun, Sui Liuxiang dingin dan dingin untuk semua orang, dengan penampilan yang tidak fana dan postur yang terlalu tinggi. Yang harus dikatakan adalah bahwa sebenarnya bukan Sui Liuxiang yang berpose, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi orang sama sekali. Berdiri dengan canggung, dia secara alami terlihat tinggi. Chu Xingyun atas Liu Yun tidak ingin berbaur. Semangatnya semua ditempatkan di pavilion Ling Feng yang akan datang pada akhir tahun. Meskipun dia tidak peduli dengan apa yang disebut hadiah, Chu Xingyun peduli tentang peringkatnya, karena dia telah berpartisipasi, dia tidak akan menerima peringkat apapun selain kejuaraan. Bahkan jika aku hanya berlatih pedang 13 dasar yang paling dasar, bahkan jika aku tidak mempelajari keterampilan pedang-pedang tingkat lanjut, bahkan jika hanya ada Yin dan Yang di dunia. Kakak Chu. Begitu dia meninggalkan halaman di mana dia tinggal, suara seperti lonceng perak datang dari kejauhan. Menatap suaranya, seorang gadis berusia 13 hingga 4 tahun berteriak dan berlari ke arah Chu Xingyun. Berlari sampai ke depan, gadis itu terengah-engah, wajahnya memerah dan lembut, dan melihatnya dari jarak dekat semakin menawan. Nama gadis itu adalah Li Yer, cucu buyut yang paling dicintai Ling Feng Jian Huang Li Ling Feng, baru berusia 13 tahun ini, tetapi setelah perbandingan akhir tahun, dia akan berusia 14 tahun. Chu Xingyun tidak memiliki banyak kontak dengannya, tetapi setiap kali dia bertemu, dia akan mendekati Chu Xingyun sesegera mungkin. Li Yer ini tidak akan mengganggu Chu Xingyun. Dia duduk dengan patuh di sampingnya dan mendengarkan, tetapi matanya selalu jatuh tanpa sadar di wajah Chu Xingyun. Bagi Li Yer, Chu Xingyun juga sangat menyukainya. Gadis kecil itu mungil dan mungil, dengan wajah merah muda dan lembut. Sepasang mata besar jernih dan cerah, belum lagi betapa lucunya mereka. Tentu saja, bantuan ini tidak ada hubungannya dengan pria dan wanita. Belum lagi bahwa Chu Xingyun hanya mencintai Sui Liuxiang, bahkan jika tidak ada Sui Liuxiang, bagaimana dia bisa emosional tentang seorang gadis kecil yang tidak jauh lebih besar dari putrinya. Hari ini, bahkan Chu sudah hampir 4 tahun. Namun, meskipun itu bukan perasaan pria dan wanita, selalu ada sukacita-sukacita. Tidak hanya Chu Xingyun, tetapi juga bukan hanya laki-laki, karena seorang gadis kecil yang cantik dan cantik, tanpa memandang usia, jenis kelamin, semua orang menyukainya. Melihat Li Yer, yang terengah-engah, Chu Xingyun tidak bisa menunjukkan senyum hangat, dan berkata dengan lembut, "Jangan berlari begitu cepat, aku tidak akan lari." Meng-meng mencungkil mulutnya, Li Yer mencubit pinggangnya dan berkata, "Kamu tidak tahu cara berlari, tetapi ketika itu menghilang, itu hanya sebulan, saya tidak mengerti. Kamu menjaga diri di rumah setiap hari, apa yang menyenangkan?" Menghadapi pertanyaan Li Yer, Chu Xingyun hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada cara untuk menjelaskan. Melihat senyum Chu Xingyun, mata Li Yer cerah. Kakak Chu sangat tampan. Jantungnya yang tampan berdenyut dan berdenyut.
Jika dia tidak melihatnya selama beberapa hari, dia berpikir sangat keras. Li Yer tidak mengerti cinta, dan dia tidak punya banyak ide rumit. Dia hanya tahu bahwa itu adalah hal yang paling bahagia bersama Brother Chu, dan dia tidak ingin pergi setiap menit dan detik. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang disukai saudara Chu. Tetapi tidak ada jawaban yang ditemukan. Mungkin, yang dia suka adalah dia suka wajah tampan Chu tanpa teman. Ya, dia mengakuinya dengan baik, dia adalah kontrol nilai yang sangat tinggi, dan dia tidak terlihat seperti apapun. Sambil memegangi lengan Chu Xingyun, Li Yer tersenyum manis, oke, ini belum terlalu dini, Taibi akhir tahun akan segera dimulai, ayo pergi dengan cepat. Mengangguk kepalanya, biarkan Yer memegangi lengannya, membelai rambut Li Yer, dan kemudian bergegas ke bidang dabi bersama. Secara tidak sadar, Chu Xingyun menganggap Yer sebagai Chu Wuyi. Dia tidak melihatnya selama lebih dari 3 tahun. Dia telah tumbuh sangat cantik dan sangat imut. Untuk menemukan Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak hanya menyerahkan Jiang San Seji dan Ronghua Fugui, tetapi juga termasuk orang tua dan anak-anak, dan Ye Qianhan, yang hubungannya sulit ditentukan. Dari semua orang, Chu Xingyun paling bersalah, itu Chu Wuji. Meskipun Chu Xingyun tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam untuk Ye Qianhan, dia sama sekali berbeda dari Chu Pingsan. Terlepas dari apakah dia mencintai Qianhan atau tidak, Chu Wuyi selalu merupakan darah tulangnya, anaknya, dan perasaan yang berlanjut dari garis darah adalah segalanya. Meskipun Chu Xingyun bukan orang terpintar di dunia, ia benar-benar terisolasi dari karakter konyol. Ia tidak bodoh. Jika Anda memiliki pilihan, yang ingin meninggalkan bermil-mil gunung dan sungai, yang ingin menjauh dari orang tua dan anak-anak mereka, yang ingin melepaskan semua kerabat dan teman-teman mereka, mempertaruhkan hidup mereka, dan meninggalkan kampung halaman mereka untuk pergi ke dunia yang benar-benar aneh. Dari sudut pandang tertentu, setelah meninggalkan dunia itu, Chu Xingyun sudah mati. Untuk dunia surga dan bumi ini, untuk Chu Xingyun, ada siklus lain. Bukannya aku tidak ingin tinggal, tetapi aku harus pergi. Setelah meninggalkannya, orang tuanya, anak-anak, saudara dan teman-teman semuanya akan hidup dengan baik, bahkan lebih baik. Tapi Sui Liuxiang sendirian, tinggal di negeri asing. Jika Chu Xingyun tidak pergi padanya atau merawatnya, bagaimana dia bisa stabil? Jalan langit berbintang adalah jalan Huangquan. Air yang mengalir ke jalan langit berbintang sebenarnya sudah mati. Tidak ada jalan masuk atau keluar di jalan kuno langit berbintang. Tidak ada yang bisa kembali bahkan jika dia menerobos ke masa lalu. Ketika Sui Liuxiang melangkah ke jalan kuno bintang-bintang, itu adalah perpisahan yang sempurna bagi semua orang, benda di dunia ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa kembali lagi, bayangkan saja, seperti apa pembusukan itu, bagaimana suasana hatinya. Setiap kali saya memikirkan hal ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan air mata dan membasahi pakaiannya. Chu Xingyun juga merindukan orang tuanya, tetapi mereka adalah orang dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Tapi Chu tidak punya niat untuk menjadi berbeda, benar-benar berbeda, anak kecil seperti itu, jenis rindu, dapat memahami orang tua tetapi bukan orang tua tidak akan mengerti kematian. Tidak ada apapun di dunia ini. Antara Chu Wuyi dan Sui Liuxiang, Chu Xingyun hanya bisa memilih satu. Setelah meninggalkan Chu Xingyun, Chu Wuyi akan tetap hidup dengan baik. Sebagai putri Chu Xingyun, dia pasti akan menjadi ratu di masa depan. Dengan Wu Jingsui, Lin Tianchong dan Mo Wanggong, tidak ada yang bisa mengguncang status tidak disengaja Chu. Tapi tanpa Chu Xingyun, apakah aroma duka air mengalir dengan baik? Apakah Anda dalam bahaya? Adakah yang pernah diintimidasi? Siapa yang akan melindunginya? Memilih Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak menyesalinya. Chu Xingyun harus menemukannya, melindunginya, memanjakannya, tidak mengizinkan siapapun menggertaknya, dan tidak membiarkannya dirugikan. Di dunia ini, hanya Sui Liuxiang yang benar-benar tidak terpisahkan darinya. Tanpa dia, dia sendirian dan tak berdaya. Bagaimana Chu Xingyun bisa bersabar? Namun, meskipun Chu Xingyun tidak menyesalinya, ia semakin merindukan putrinya. Setiap kali selama kultivasi, berbaring di kolam darah Phoenix, Chu Xingyun paling memikirkan dalam benaknya, yaitu Chu Wuji. Setelah berpikir banyak, setiap kali saya melihat Li Yer, Chu Xingyun tanpa sadar menuangkan cintanya yang tidak disengaja pada Chu ke Li Yer. Karena itu, untuk Li Yer, Chu Xingyun bahkan lebih keras, takut untuk menakutinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan salah, Chu Xingyun tidak tahan untuk bersikap kasar. Perlu disebutkan bahwa alasan mengapa Chu Xingyun merusak Li Yer, bukan gadis lain, alasan paling penting adalah bahwa alis Li Yer benar-benar mirip dengan Chu Wuyi. Apalagi keduanya memiliki arti dalam nama mereka. Ingin datang. Ketika Chu Wuyi berusia 13 atau 14 tahun, ia harus menarik Li Yer. Situs Ling Feng Tang terletak di sebuah kotak kecil di belakang Ling Feng Tang. Ling Feng Dabi tahunan, meskipun bagi dunia luar, hanya kompetisi internal rumah tangga kecil, tetapi bagi siswa Ling Feng Tang, ini jelas merupakan masalah besar. Karena itu, 3 hari sebelumnya, semua orang mulai merapikan dan mendandani alun-alun.
Seluruh lapangan penuh dengan bunga dan pohon, dan semua orang mengenakan gaun yang baru dibeli, hanya menunggu untuk menunjukkan bakat mereka di Dabi dan memenangkan perhatian semua orang. Nama Li Lingfeng sangat keras, dan dia benar-benar memiliki pencapaian besar dalam ledakan kendo, jadi muridnya sangat banyak, dan ada lebih dari 3.000 siswa di seluruh Lingfengtang. Di pusat kota Jiuxiao City, tidak ada kemungkinan memiliki alun-alun besar, dan untuk kompetisi, 6 cincin dibangun di alun-alun, dan ruang terbuka bahkan lebih kecil. Karena itu, saat permainan mendekat, seluruh kota kecil sudah penuh sesak. Para siswa yang lebih baik dikelompokkan bersama dalam 2 atau 3 dan sangat senang mengobrol. Namun, suasana yang sangat harmonis dan hidup ini, ketika Chu Xingyun memegang Li Yer di tangannya dan melangkah ke alun-alun kecil, langsung hancur. Sebagai cucu perempuan favorit Lingfeng Jianhuang, Li Yer dapat dikatakan sebagai putri kecil di Lingfengtang. Kaisar Wu Realem adalah dunia yang paling berbeda dan paling kacau. Sebagai Kaisar Wu, kesenjangan dalam kekuatan jauh dari sama. Kaisar terkuat, mirip dengan prajurit raksasa, dapat membunuh sebagian besar kaisar biasa dalam hitungan detik, dan bahkan memiliki hubungan intim dengan kaisar. Kaisar Wu yang paling lemah, meskipun masih 100 kali lebih kuat dari Nirvana, mungkin tidak dapat menahan pukulan penuh dari kaisar lainnya. Meskipun Li Lingfeng hanya memiliki 1000 tahun ilmu pedang, tetapi keberuntungannya baik, dan dia telah diwarisi oleh generasi ke-36 dari pedang ledakan. Generasi ke-36 dari Sword Sovereign adalah orang ke-36 dalam sejarah umat manusia yang memperbaiki Sword Dao hingga batas untuk mencapai keberadaan Kaisar Zun. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkan dengan prajurit raksasa, itu juga karena Li Lingfeng hanya berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Dan bahkan jika dia hanya berlatih selama ribuan tahun, dia sudah bisa mengalahkan sebagian besar Kaisar Wu dengan pedang angin ledakan. Bayangkan betapa tingginya Li Yer sebagai cucu perempuan favorit Li Lingfeng. Selama mereka bisa menyusulnya dan menjadi cucu mertua Li Lingfeng, adalah mungkin untuk mendapatkan warisan generasi ke-36 dari penghormatan pedang angin ledakan. Terlebih lagi, Li Yer sendiri juga sangat berantakan. Meskipun kecantikan Li Yer belum sepenuhnya mekar karena usianya yang masih muda, itu sudah indah. Setelah menunggunya tumbuh, saya percaya itu tidak akan lebih buruk dari ibunya, salah satu dari 3 keindahan Zongzu. 10.000 langkah ke belakang mengatakan bahwa properti keluarga Li Lingfeng saja sudah cukup untuk membuat mata semua orang hangat. Terlepas dari properti lainnya, real estate Lingfengtang, dengan luas tanahnya yang besar, memiliki penilaian lebih dari 300 miliar yuan. Terlebih lagi, Lingfengtang ini bukan penyelesaian, bukan real estate, dan kemampuan untuk menghasilkan uang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Lebih dari 3.000 siswa, biaya kuliah tahunan setiap siswa adalah 1 juta batu roh, biaya optik, Li Lingfeng menghasilkan 3 miliar setahun. Oleh karena itu, Li Yer selalu menjadi mata panas bagi semua orang. Jika itu tidak dilarang oleh Lingfeng Wuhuang, Li Yer harus penuh sesak. Tapi adegan hari ini secara langsung mengejutkan semua orang. Li Yer, yang selalu lincah dan imut, tetapi tidak pernah menghubungi bocah itu, mengambil lengan seorang pria dengan intim dan berjalan ke alun-alun dengan gembira. Bukan hanya siswa yang terkejut, tetapi bahkan Lingfeng Wuhuang yang baru saja tiba agak konyol. Kapan cucu bayinya dan seorang anak lelaki berjalan sangat dekat? Kapan mereka bertemu? Kenapa dia tidak tahu sama sekali? Kaisar Lingfeng Wufeng bersiap untuk pergi, menarik Li Yer menjauh dari bocah itu, tetapi mengerutkan kening dengan tajam. Setelah menumbuhkan pedang angin ledakan selama lebih dari 1000 tahun, Kaisar Lingfeng terlalu akrab dengan angin ledakan 13 pedang. Ketika dia terbiasa dengan itu, dia melihat bahwa Chu Xingyun tidak benar. Memegang Li Yer di tangan, meskipun setiap langkah Chu Xingyun alami dan terkoordinasi, tidak ada perbedaan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi di mata Li Lingfeng, dia hanya merasakan bulu-bulu dingin di belakang lehernya berdiri, tak terkendali, dan lapisan-lapisan bulu angsa. Chu Xingyun melangkah keluar dalam satu langkah, lengannya secara alami melambai ke depan, dan kemudian mengayun kembali. Ini adalah gerakan yang semua orang akan miliki ketika berjalan. Namun, Li Lingfeng dapat menjamin bahwa ini jelas merupakan metode pick and sword yang terlalu standar. Jika Anda mengambil penggaris untuk mengukurnya, kesalahan pasti dalam milimeter. Bukan hanya lengan, langkah kaki, gaya tubuh, semuanya seperti ini. Menonton Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan, kemana arahnya, ini jelas memegang wanita cantik di tangan, menari dengan pedang. Tapi yang paling mengejutkan Li Lingfeng adalah bahwa itu jelas tarian, tapi itu terlihat terlalu polos, terlalu tenang, terlalu biasa. Jika bukan karena mereka yang memiliki ledakan besar dan kendo, mereka tidak akan melihat perilaku Chu Xingyun, perbedaan dari orang biasa. Belum lagi Anda belum berlatih kendo ledakan, dapat dikatakan bahwa mereka yang berkultivasi dangkal tidak akan pernah melihatnya. Eksistensi seperti Li Lingfeng hanya mengandalkan kultivasi 1000 tahun dan pengalaman untuk melihat semuanya secara instan. Lingfengtang, kapan kamu memiliki bakat seperti itu? Kenapa dia tidak menemukannya sebelumnya? Tepat ketika merinding Lingfeng Wuhuang menyebar lapis demi lapis, sebuah suara rendah terdengar di sampingnya, "Huh."
Gadis ini terlalu gegabah dan dengan cepat meninggalkannya. Ayah Li Yer yang juga merupakan salah satu cucu lelaki Li Lingfeng yang hebat. Sebagai penghidupan lebih dari 1000 tahun, hampir semua orang adalah cucu-cucunya. Mendengar suaranya, seorang wanita muda yang cantik berdiri dan siap untuk menarik Li Yer pergi. Melihat adegan ini, Li Lingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Duduk dan jangan bergerak." Sebagai leluhur keluarga, setiap kalimat Li Lingfeng adalah keberadaan kekaisaran. Selama dia berbicara, semua orang harus patuh. Bukan hanya karena kekuatan Li Lingfeng itu, kakek-kakek mereka juga disebut leluhur Li Lingfeng. Siapa yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan leluhur? Itu sama sekali bukan kesalehan anak, langsung dikeluarkan dari keluarga. Namun, meskipun tidak ada yang berani melanggar perintah leluhur, semua orang sangat bingung dan tidak mengerti mengapa leluhur berhenti. Adalah leluhur yang mengeluarkan perintah pembatasan yang tidak mengizinkan siapapun mendekati Li Yer sesuka hati. Menatap Chu Xingyun ragu-ragu, pemuda ini memang sangat tampan. Dari segi penampilan, sosok, dan temperamen, dia pasti naga dan phoenix di antara orang-orang, tetapi wilayahnya hanya langit yang berat. Seorang prajurit yang baru berusia 20 tahun dan hanya memiliki yin dan yang, mengapa dia harus memegang lengan Li Yer? Mengapa Patriark menyetujui hal ini? Di bawah tatapan para junior, Li Lingfeng tidak peduli tentang mereka, dan matanya terkunci erat pada tubuh Chu Xingyun. Sambil mengerutkan kening, tangannya menggosok-gosok bulu angsa di lengannya. Bagaimana dia melakukannya, itu terlalu berlebihan. Mungkinkah, bahwa dia adalah Kaisar Zun yang bereinkarnasi? Kejutan Li Lingfeng bukan tanpa alasan. Dia telah berlatih kendo selama ribuan tahun, dan dia belum mencapai level yang dia lihat pada seorang pria muda di usia awal 20-an. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Yang paling penting adalah keadaan Chu Xingyun adalah apa yang telah ia pelajari dengan susah payah selama ribuan tahun, tetapi ia selalu tidak terlihat pedang manusia. Menurut catatan dalam warisan generasi ke-36 Jianzun, kombinasi manusia dan pedang, tidak ada cara untuk menang. Kesatuan manusia dan pedang adalah satu-satunya cara untuk mencapai martabat kaisar. Orang yang tidak dapat menyatukan pedang dan manusia tidak dapat mencapai kaisar. Tetapi bagaimana kita dapat mencapai kesatuan manusia dan pedang? Tidak ada deskripsi terlalu rinci dalam catatan, kecuali kerja keras. Tidak ada jalan lain. Selama ini, Li Lingfeng juga berpikir begitu, jadi dia bekerja keras setiap hari pada pedang ledakan, tetapi milenium berlalu, pedang manusia yang disebut bersatu, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dari sekarang hingga sekarang, Li Lingfeng telah bekerja keras selama ribuan tahun, dan ia telah menguasai semua 3000 keterampilan unik Blessed Sword Dao. Tetapi bagaimana mencapai kesatuan manusia dan pedang, ia menjadi semakin bingung, sama sekali tidak bisa merasakan petunjuk apapun. Li Lingfeng awalnya berpikir bahwa apa yang disebut persatuan pedang manusia hanya dapat dicapai setelah 2 atau 3000 tahun kerja keras. Namun, Chu Xingyun mematahkan idenya, hanya di awal usia 20-an, ia telah mencapai kesatuan pedang. Adapun Rana, ini benar-benar yang paling tidak layak disebut ke Ling Feng Wuhuang. Bagaimana dengan Yin dan Yang? Meskipun ini adalah langkah atau bahkan beberapa langkah lebih lambat dari para jenius itu, tidak masuk akal sama sekali. Prospek sesaat tidak memiliki kegunaan atau makna. Di mata orang-orang biasa, Chu Xingyun lebih lambat 3 atau 4 tahun daripada para jenius lainnya. Tetapi dalam pandangan Li Lingfeng, apakah itu lama antara 3 dan 4 tahun? Bagi seorang jutawan, apakah selisih $1 adalah selisih? Sebaliknya, pedang manusia Chu Xingyun bersatu, tetapi mereka di depan orang-orang jenius yang disebut yang tidak tahu berapa tahun. Ini adalah hal yang paling mendasar dan penting. Mengapa satu Kaisar Wu membunuh Kaisar kedua? Kesenjangannya adalah tautan yang mirip dengan kesatuan pedang manusia. Dengan bantuan pedang ini saja, Chu Xingyun memiliki kualifikasi mutlak untuk berjalan bersama Li Yer. Li Lingfeng telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dengan 20 tahun sebagai satu generasi, keluarga Li telah mewarisi lebih dari 50 generasi darinya. Meskipun Li Yer adalah cucu kesayangannya, cepat atau lambat dia akan menikahi seseorang. Meskipun Li Yer masih muda, itu juga baik untuk menumbuhkan perasaan sekarang. Dia tidak memiliki pendapat tentang cucunya seperti Chu Xingyun. Namun, melihatnya dengan cara ini, meskipun terlihat seperti pedang manusia, Li Lingfeng belum benar-benar melihatnya, jadi saya tidak terlalu yakin. Dalam sesaat berpikir, Li Lingfeng menoleh dan membisikkan beberapa kata. Dapatkan penjelasan Li Lingfeng, seorang pria tua berambut putih mengangguk dengan hormat lalu dengan cepat berjalan pergi. Meskipun di permukaan, pria tua itu berambut abu-abu, kerutan di wajahnya lebih parit, sangat tua. Li Lingfeng tampan, seperti paman dewasa di usianya yang 30-an. Namun pada kenyataannya, usianya kurang dari fraksi Li Lingfeng. Di sisi lain, ditarik oleh Li Yer, Chu Xingyun tiba di kursi dekat cincin. Baru saja Li Yer tidak bertemu Chu Xingyun. Faktanya, dia menunggu lama di dekat halaman Chu Xingyun. Tampaknya itu adalah sebuah pertemuan. Sebenarnya, itu adalah khayalan yang sengaja dibuat oleh Li Yer.
Si Zizi duduk di kursi berdampingan dengan Chu Xingyun. Lier hanya merasa bahwa seluruh orang sangat senang dan terus berbicara dengan Chu Xingyun, bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Satu orang menyukai yang lain, dan yang satu dapat benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat wajah Chu Xingyun, sosok Xin Chang, dan mencium bau yang enak darinya, Lier benar-benar menyukainya. Akhirnya, di atas ring, seorang lelaki tua berambut putih mengumumkan dengan keras bahwa Ling Fengtang Derby tahun ini secara resmi dimulai. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, 6 penantang dan penantang utama tahun ini tidak bebas untuk mendaftar, tetapi ditunjuk oleh Ling Fengtang. Chu Xingyun tidak merasa banyak tentang apa yang disebut peraturan baru, setelah semua, dia belum berpartisipasi dalam Ling Fengtang sebelumnya. Tetapi bagi siswa lain, ini lebih membingungkan. Ling Fengtang ini adalah merek lama milenium. Aturan Dapion tidak berubah selama ribuan tahun. Bagaimana perubahannya tahun ini? Segera 3 juara utama Tianbang terpilih. Adapun kandidat untuk 3 kontestan utama, semua siswa bahkan lebih bingung. Bukankah ini 3 besar tahun lalu? Dalam hal ini, mengapa mengubah aturan? Diragukan, 3 platform utama dari daftar bumi, 2 kontestan pertama juga dipilih. Tanpa diduga, itu juga 2 teratas dalam daftar tahun lalu. Adapun pemimpin ketiga, jika tidak diharapkan, itu harus ketiga dalam daftar tahun lalu. Sementara semua orang diam-diam menebak, pria tua berambut putih, heran dengan langit, dengan datar berkata pemimpin biro ketiga dalam daftar bumi Chu Xingyun. Mendengar pengumuman ini, adegan itu tiba-tiba gempar, siapa Chu Xingyun? Kenapa dia pemain ketiga? Lier, khususnya, berdiri kaget, wajahnya tidak bisa dipercaya. Chu Xingyun juga sedikit terkejut bahwa dia menjadi pemimpin dari cincin ketiga, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia akan pergi ke cincin itu cepat atau lambat. Setelah 10 tahun bekerja keras di ruang reinkarnasi, Chu Xingyun juga membutuhkan pertempuran untuk menguji pencapaian kultivasi dalam 10 tahun terakhir. Lihat apakah 10 tahun kerja keras ini benar-benar meningkatkan praktik pelatihan kendo selama 30 tahun. Menggosok rambut Lier dengan ringan, Chu Xingyun berkata dengan lembut, oke, kamu duduk di bawah, aku akan bertemu mereka. Lier mengangguk dengan cerdik, mengepalkan tinjunya dan berkata, kakak Chu yang terbaik. Kakak Chu bersorak. Mengencangkan pedang yang menebas di pinggangnya, Chu Xingyun berbalik dan berjalan menuju cincin. Berjalan sampai kering, Chu Xingyun berbalik dan menghadap penonton, menunggu dengan tenang. Melihat Chu Xingyun di atas cincin, Ling Feng juga khawatir bahwa dia terlalu mudah untuk dikalahkan, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, jadi di antara sedikit gerakan bibirnya, sebuah suara dikirim ke pria tua berambut putih itu. Menerima keputusan Ling Feng, pria tua berambut putih itu tertegun lebih dulu, tetapi kemudian berteriak, cincin ketiga, penantang pertama Like. Mendengar nama ini, semua orang bingung, siapa Like? Apakah Ling Fengtang memiliki orang ini? Berbicara, Ling Fengtang benar-benar tidak memiliki orang ini. Like berusia 16 tahun ini. Alam adalah surga ke-6 Yin dan Yang. Dia adalah sepupu Lier. Itu untuk memaksa keluar kemampuan Chu Xingyun, tetapi tidak bisa benar-benar mengalahkannya, maka secara alami keluarganya lebih dapat diandalkan. Sebelum menjabat, pria tua berambut putih itu menjelaskan beberapa kata kepada Like, dan kemudian dia memakai cincin itu. Melihat Chu Xingyun, yang ada di udara, Like dinodai untuk sementara waktu. Yaitu untuk memaksakan kemampuan sejatinya, tetapi tidak bisa benar-benar mengalahkannya, bagaimana cara melawannya. Mengenai Chu Xingyun, yang hanya memiliki langit yin dan yang berat, Like benar-benar tidak memperhatikannya, apalagi pikiran. Belum lagi bahwa ranah lebih tinggi dari 6 ranah Chu Xingyun. Bahkan jika semua negara sama, Like juga memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Chu Xingyun di tempat. Bagaimana pembelajaran inti yang sebenarnya, hal-hal inti yang nyata, dapat dipelajari di ruang kuliah. Inti dari Blast Kendo hanya tersentuh oleh garis keturunan keluarga Li. Ledakan angin dan ilmu pedang sejati selalu dilewati dari dalam keluar. Sangat disayangkan bahwa hari ini Li ditakdirkan untuk hanya menjadi foil, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya, dia akan kalah. Chu Xingyun terkejut ketika dia melihat gigi Li Keju yang merendahkan dan menggertak. Tapi apakah ini permainan perayaan? Butuh begitu banyak kepahitan. Melihat ekspresi polos Chu Xingyun, Like menjadi semakin jijik. Dia telah memutuskan secara rahasia bahwa setelah beberapa saat permainan akan dimulai, dia akan memberi Chu Xingyun kerja keras, biarkan dia melihat darah, dan kemudian mengakui kekalahan. Jika tidak, dia tidak bisa menghilangkan hatinya. Pria tua dengan rambut putih secara pribadi menjabat sebagai pengawas cincin ketiga. Oke, tolong kirim pedang dari kedua sisi. Mendengar perintah itu, Chu Xingyun dengan lembut menggenggam gagangnya, perasaan yang sangat akrab, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya. Dalam milenium terakhir kehidupan terakhir, Chu Xingyun memiliki banyak senjata ajaib, tapi yang menemaninya paling lama adalah pedang. Meskipun pada dasarnya tidak perlu memotong pedang udara untuk bertarung, tetapi tidak pernah meninggalkan sisinya. Melihat kedua belah pihak mengeluarkan pedang mereka, pria tua berambut putih itu berteriak lagi.
Terpesona, menghadapi perintah kedua dari pria tua berambut putih, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan mengambil jari kedua di tangan kirinya sebagai taktik pedang, dan dengan lembut menghapusnya dari pedang. Dengan jari bersilang, pedang seni bela diri Chu Xingyun melekat pada pedang di tangannya, dan seluruh pedang ditebas memancarkan lampu hijau. Cahaya tidak kuat atau cantik, tetapi sangat lembut, terlihat sangat lembut dan nyaman. Di sisi lain, Li Ke berbeda, memegang kaisar 3 butir, melekat pada Wu Ling, dan Jin Guang tiba-tiba pergi. Di antara angin emas yang meraung, aliran udara seperti ular emas berputar-putar di sekitar tubuh pedang. Wow, keren! Melihat pedang kerajaan di tangan Li Ke, semua orang kagum dengan iri. Hebat memang agung, pedang kerajaan ini penuh cahaya, dan itu benar-benar menarik angin ke ekstrim. Tapi menghadapi ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi sayangnya pedang ini. Tidak hanya Chu Xingyun, Ling Feng Jianhuang juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Semakin banyak cahaya yang bersinar, semakin menunjukkan bahwa kontrolnya buruk, energinya hilang, dan dayanya berkurang. Hanya seperti Chu Xingyun, mengendalikan setiap jejak energi hingga batasnya akan terlihat membosankan. Jika pedang kaisar ular ini mencapai tangan Li Lingfeng, itu tidak akan bersinar, tetapi itu akan dilapisi dengan film emas pada tubuh pedang, dan aliran udara ular berputar-putar di sekitar tubuh pedang. Semakin brilian, semakin membuktikan bahwa pengguna tidak dapat mengendalikannya. Melihat kedua belah pihak sudah siap, pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya, permainan dimulai. Kata-kata pria tua berambut putih itu baru saja jatuh, dan Li Kebiao melompat keluar seperti anak panah. Pedang kaisar ular bersinar dalam cahaya, menyembur ke arah Chu Xingyun sebagai peti. Di angin yang tajam, Chu Xingyun hanya bisa menghindarinya dengan melesat menghindarinya. Ini bukan masalah kekuatan. Pedang memukul Chu Xingyun hanya senjata 9 butir raja. Jika wajah depan bertabrakan dengan pedang Raja Ular dari Kaisar 3 butir, pedang tebasan akan rusak sedikit, tetapi terputus di tempat. Pedang Li Ke sangat cepat, berjalan dengan pedang, sangat cepat. Kilatan Chu Xingyun ringan dan melayang, dan dia tidak bisa melihat kemarahan sedikit pun. Tubuhnya hanya sisi kecil, dan putaran kecil di bawah kakinya benar-benar melewati pedang. Kedua belah pihak lewat dan memasuki konfrontasi lagi. Ketika dia melihat pedang pertamanya, Chu Xingyun bersembunyi dengan mudah, Li Ke juga sedikit terkejut. Tapi itu tidak masalah, selanjutnya, dia akan melemparkan skill pedang ledakan, biarkan ini. Kiang, tepat ketika Li Kexi sedang berpikir tentang bagaimana membiarkan Chu Xingyun melihat darah, Chu Xingyun mengakhiri konfrontasi, dan pedang di tangannya dimasukkan ke sarung, dan wajahnya tenang. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Li Ke sedikit linglung. Apa yang terjadi? Apakah Chu Xingyun menyerah? Dalam keraguan, Li Ke tiba-tiba merasa bahwa tulang rusuk kanannya sedikit kedinginan, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya tanpa sadar, tetapi dia langsung menyentuh kulitnya. Melihat ke bawah dengan ngeri, saya bertanya-tanya kapan celah panjang muncul di bawah tulang rusuk kanannya. Retaknya sangat panjang dan akurat dan dioleskan pada kulit, tanpa meninggalkan jejak darah. Tapi, kapan Chu Xingyun melukai dirinya sendiri? Kenapa dia benar-benar tidak terkesan? Tidak hanya Li Ke tidak mengerti, penonton juga bingung, dan tidak melihat pedang Chu Xingyun. Mengapa dia meninggalkan tanda pedang di tubuh Li Ke? Ling Feng membandingkan, perbandingannya adalah bahwa titik itu sampai ke titik, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati, dan yang paling jelas adalah tidak adanya darah. Setelah Anda melihat darah itu berarti bahwa kontrol dan akurasi tidak ada di rumah, bahkan jika Anda menang, Anda akan dikalahkan. Tidak lebih dari 10 orang bisa mengerti pedang Chu Xingyun di tempat kejadian. 10 orang ini semuanya memiliki kedekatan dengan Kaisar Wu, dan prestasi mereka di Kendo sangat tinggi. Di sisi tubuh Chu Xingyun, sementara kaki berputar, pedang di tangan kanannya bergerak secara alami, tampak biasa saja, tetapi itu melintasi jalur yang anggun dan melayang di atas rusuk kanan Li Ke. Karena gerakan Chu Xingyun terlalu alami, dia hanya bebek ke samping, dan tidak ada gerakan pedang sama sekali, jadi sepertinya tidak ada pedang. Namun nyatanya, pedang ini merupakan kombinasi dari pedang manusia. Sideways, step-step, dan sword, ketiganya secara bersamaan. Pedang awan di 13 pedang angin bergoyang, tampaknya disengaja tetapi juga tampaknya tidak disengaja, lebih seperti disengaja atau tidak disengaja. Cloud adalah keberadaan yang paling halus dan tidak dapat diprediksi, seperti halnya gaya pedang awan. Gaya Yunjian tidak menentu, tidak tergesa-gesa, tidak terduga, dan lebih sulit untuk waspada. Dengan gelombang yang tampaknya tidak disengaja, pedang itu berkabut seperti awan tanpa ancaman. Bahkan jika dia terluka, dia tidak tahu bagaimana dia terluka. Ini adalah gaya ke-12 dari pedang ke-13 dari angin gaya pedang awan. 13 pedang angin memiliki total 13 gaya. 10 gaya pertama mudah dipelajari, mudah dipraktikkan, dan mudah dikuasai, dan semua orang bisa belajar. Hanya ada 3 formula terakhir, yang terlalu samar, hanya untuk dimengerti, bukan untuk berbicara. Cuci pedang, pedang awan, pedang kimia. Ketiga metode ini tidak memiliki ilmu pedang yang spesifik, hanya semacam ide, metode, atau trik.
Secara umum, itu adalah untuk mencuci dengan pedang, untuk laut dengan pedang, dan untuk menggunakan. Namun, bagaimana melakukannya, ini tidak spesifik. Jika Anda mengerti, gaya pedang apapun bisa dicuci, bisa dikaburkan, dan bisa diubah. Tidak ada gerakan tetap sama sekali. Ambil pedang Chu Xingyun barusan, misalnya, terlihat seperti pik dan pik, itu terlihat seperti sapuan dan titik, sepertinya tapi tidak. Seperti awan yang mengambang di langit, seperti kuda, seperti sapi, seperti kabut, seperti hujan, seperti itu. Alasan mengapa dia begitu yakin adalah bahwa dalam 3 jenis yang terakhir, Li Lingfeng telah menguasai 2 jenis pertama, artinya, dia juga akan berada dalam gaya Yunjian. Karena itu dikenali secara alami, dan gaya pedang awan yang sebenarnya adalah seperti ini, dibentuk dengan menghubungkan beberapa gaya pedang dasar bersama-sama. 10 jenis pertama untuk belajar, 3 jenis terakhir untuk digunakan, dan mereka benar-benar mencapai ranah gaya pedang. Setiap tembakan adalah pencucian awan, bahan kimia, dan 3 gaya pedang. Hanya saja meskipun Li Lingfeng tahu gaya pedang awan itu tidak bisa semulus dan alami seperti Chu Xingyun. Kegagalan sesaat Li Ke berada di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang bisa memperkirakan sebelumnya bahwa Li Ke telah kehilangan begitu mudah dan tidak dapat dijelaskan. Saya berpikir bahwa Li Ke 6 langkah lebih tinggi dari Chu Xingyun, yang bisa memaksa kemampuan Chu Xingyun, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Li Ke bahkan tidak bisa menghentikan pedang lawan. Li Lingfeng tidak puas, dan pria tua berambut putih itu bahkan lebih tidak puas, tetapi Li Ke adalah yang paling tidak puas. Dia belum bertarung, mengapa dia kalah? Jika bukan karena tanda pedang, dia bahkan tidak akan percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Tidak semua orang puas, begitu pula Chu Xingyun. Baru saja, itu adalah murni tubuh bawah sadar yang berkedip, putaran bawah sadar, dan secara tidak sadar menemukan kelemahan pihak lain, secara tidak sadar memegang pedang, dan secara tidak sadar mengalahkan lawan. Gaya pedang awan adalah gaya ke-12 dari 13 pedang ledakan, yang sangat sulit, dan Chu Xingyun tidak bisa sepenuhnya menguasainya. Alasan mengapa itu begitu mulus sekarang benar-benar kebetulan. Karena itu tidak disengaja, itu hanya ditampilkan. Jika Anda bermaksud melakukannya, itu tidak begitu mulus. Tetapi karena tangan yang luar biasa ini, Chu Xingyun menemukan dunia baru. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa pedang dasarnya telah berhasil diselesaikan. Tapi pedang barusan membuatnya mengerti bahwa penguasaannya terhadap dasar Blaster Tin Sword dasar masih sangat rendah. Jika bukan karena tangan yang indah, gaya pedang awan ini tidak bisa begitu elegan. Mengingat pandangan sebelumnya tentang Kendo, Chu Xingyun tidak malu. Ribuan tahun, berlatih 3000 ilmu pedang, ini terlalu berlebihan, jika Anda belajar terlalu banyak, Anda pasti tidak akan disempurnakan. Ribuan tahun tampaknya sangat panjang, tetapi belum lagi penanaman 3000 ilmu pedang. Saya hanya berlatih 13 pedang angin, saya takut bahwa saya tidak akan bisa menumbuhkan bentuk yang sempurna. Seperti yang dikatakan Lingfeng Jianhuang, hidup saya memiliki batas, dan pengetahuan tidak memiliki batas. Hanya 13 pedang ledakan paling mendasar sudah cukup baginya untuk berlatih keras selama 100 tahun. Ada pepatah lama di dunia Qian Kun, yang disebut latihan pedang selama 10 tahun dan latihan pedang selama 100 tahun. Benar-benar tidak masuk akal. Tanpa kerja keras selama ratusan tahun, bahkan 13 pedang angin yang paling sederhana dan paling dasar tidak akan pernah ingin menguasainya sepenuhnya. Semakin banyak penelitian, semakin banyak merenungkan, semakin banyak kultivasi, Chu Xingyun menemukan bahwa dia tidak mengerti, semakin dia tidak tahu. Awalnya, Chu Xingyun akan keluar saat ini dan akan mulai belajar aksi dari Blast Kendo, tapi sekarang sepertinya dia bahkan belum membangun fondasi yang kuat sama sekali, stun apa yang dia latih. Seseorang, jika dia bahkan tidak berjalan dengan stabil, dia ingin belajar berlari. Itu sama sekali tidak cepat, dan dia tidak bisa berlari dengan baik. Jika dia jatuh secara tidak sengaja, dia akan bergulat. Chu Xingyun bukanlah seseorang yang ingin sukses cepat, dan dia pasti tidak akan terburu-buru untuk mempelajari keterampilan khusus sampai fondasinya kuat. Hanya saja, bisakah 13 pedang petir digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya? Mencubit gagangnya dengan erat, Chu Xingyun menunjukkan senyum. Apakah 13 Sword of Blast dapat digunakan dalam pertarungan yang sebenarnya? Dia tidak mengetahui hal ini, tetapi tidakkah kamu memiliki kesempatan sekarang? Tidak ada ketergantungan pada pengalaman, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kekuatan. Lengkap, sederhana, hanya mengandalkan 13 pedang ledakan, Chu Xingyun harus mencoba, seberapa jauh dia bisa pergi. Segera penantang kedua berkuasa. Mengenai Chu Xingyun, pihak lain jelas masih tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula pedang Chu Xingyun, tidak ada seorang pun kecuali Li Lingfeng, benar-benar memahaminya. Di mata kebanyakan orang, pedang itu, yaitu rasa malu Chu Xingyun, ketika dia secara tidak sengaja menjentikannya, tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, dan fakta-faktanya memang mirip dengan dugaan mereka. Pedang itu memang keberuntungan, itu kebetulan, dan tidak mungkin untuk menyalin dalam waktu singkat. Setelah menarik pedangnya dengan lembut, Chu Xingyun memusatkan energinya.
Pertandingan berikutnya sangat penting baginya. Tidak masalah apakah itu kemenangan atau kekalahan, Chu Xingyun akan menggunakan pertempuran yang sebenarnya untuk memeriksa efek pertempuran yang sebenarnya dari 13 pedang ledakan. Sang penantang melangkah ke atas panggung, mengepalkan tangan melawan Chu Xingyun, dan berkata angin kuno, yin dan yang langit 3, mempraktikkan keterampilan pedang orde 2, angin dan ombak mohon saran. Keterampilan pedang tingkat kedua. Mendengar peringkat ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Apakah keterampilan pedang ini dibagi menjadi urutan pertama dan urutan kedua? Meskipun penuh keraguan, tetapi pada kesempatan ini, jelas tidak cocok untuk pertanyaan. Tunggu sampai akhir Dabi, dan kemudian cari Li Yer. Dengan kepalan tinju, Chu Xingyun berkata, Chu Xingyun, yin dan yang adalah salah satu dari surga dan 13 pedang ledakan, mohon saran. Tiba-tiba terpana, gaya kuno itu jelas agak tidak bisa pulih. The 13 Sword of the Wind, meskipun berisi 13 pukulan, itu sendiri hanya teknik pedang dasar. Meskipun bukan tidak mungkin untuk bertarung, itu tidak seperti keterampilan pedang, itu dapat meningkatkan energi, melapiskan, meledak. Blasting 13 Sword adalah teknik pedang pengantar tanpa masuknya, di atas ini, ada 13 peringkat. Keterampilan pedang tingkat kaisar yang sering dikatakan adalah keterampilan pedang tingkat 10. Tidak ada yang mencapai level 13, dan skill pedang terkuat yang tercatat dalam sejarah adalah level 11. Adapun urutan ke-12 dan ke-13 berikutnya, mereka sepenuhnya diperkenalkan. Dikatakan bahwa master pedang yang menciptakan keterampilan pedang Orde ke-11 menegaskan bahwa Orde ke-11 sama sekali bukan batas kendo, tetapi lebih seperti awal yang baru. Legenda mengatakan bahwa keterampilan pedang ke-11 urutan dapat terbang ke langit dan pergi ke Qingming, membunuh orang dan ribuan mil jauhnya. Namun, sampai sekarang, keterampilan pedang tingkat 11 telah lama hilang, dan bahkan jika itu benar-benar ada, tidak ada cara untuk memverifikasinya. Pedang, roh, permainan dimulai. Di bawah naungan pria tua berambut putih itu, game kedua dari daftar tanah secara resmi dimulai. Chu Xingyun tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi merespons secara konstan dengan hal yang sama. Gaya kuno berbeda. Sebelum suara pria tua berambut putih jatuh, dia langsung melompat ke arah Chu Xingyun. Dalam sesaat, Gu Feng tiba di depan Chu Xingyun, dan di antara pedang perak yang berkedip di tangannya, dia mengguncang ribuan cahaya perak ke arah Chu Xingyun. Angin dan ombak. Melihat tirai pedang yang datang dari wajah, Chu Xingyun mundur dan dengan cepat mundur. Dalam suara renyah dampak pedang udara cincang di tangan Chu Xingyun juga menumpahkan 10.000 bintang perak. Berulang kali menunjukkan pedang di tangan, setiap pedang adalah potensi pedang, dan setiap pedang secara akurat ditempatkan di tenggorokan kuno pedang. Pedang seperti manusia, manusia memiliki tenggorokan dan pedang. Namun, kebanyakan orang tidak benar-benar mengerti dan tahu di mana tenggorokan pedang itu. Tenggorokan pedang adalah tenggorokan pedang, ketika itu khusus untuk pedang, itu sebenarnya hanya sebutir beras. Tenggorokan pedang adalah titik tumpu. Selama titik tumpu dapat ditemukan, di bawah efek pengungkit, itu benar-benar dapat mencapai 4 atau 2 pon. Jika tubuh pedang lawan dianggap sebagai tuas, maka ujung pedang Chu Xingyun sebenarnya adalah titik tumpu yang bergerak. Selama lebih dari selusin pedang, Chu Xingyun semuanya secara akurat mengenai tenggorokan pedang lawan. Gaya kuno itu setara dengan bertarung dengan selusin pedang dengan diri sendiri, lengan terasa sakit, dan tangan benar-benar mati rasa. Melihat bahwa tangan Gu Feng memegang pedang mulai bergetar, tangan Chu Xingyun memotong dengan pedang yang ganas, dan pergelangan tangannya bergetar hebat. Kiang, didentang sengit, pedang di tangan Gu Feng terbang tinggi, Gu Feng dikalahkan. Leverage dan titik tumpu, serta efek pengungkit, adalah misteri inti gaya pedang. Tetapi saya benar-benar ingin menunjukkan pedang yang bergerak seperti kilat cepat, dan sangat sulit untuk mengarahkan titik tumpu. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun, pengetahuan dan penguasaan Chu Xingyun tentang gaya pedang kimia masih sangat rendah. Saat ini, itu hanya dapat digunakan untuk pertahanan, bukan untuk serangan. Ketika membela, wajah diketahui, itu ada, jadi hanya perlu menemukan posisi yang benar, pedang itu akurat. Serangan, menghadapi yang tidak diketahui, apakah ketiadaan, lawan belum bergerak, di mana titik tumpu. Kecuali Anda dapat memprediksi apa yang akan dilakukan lawan selanjutnya, jika tidak, gaya pedang tidak dapat digunakan untuk menyerang. Pertahanan pedang, serangan pedang awan, apa yang sebenarnya digunakan untuk menyerang, pada kenyataannya, masih mencuci pedang. Apa yang disebut gaya mencuci pedang adalah yang paling mudah dipahami dan mudah dikuasai, tetapi itu adalah gaya pedang yang paling mudah dipelajari. Yang disebut pencucian itu seperti mencuci lantai, seember air langsung dituangkan, dan pencucian itu disebut pencucian. Hal yang sama berlaku untuk gaya mencuci pedang, yang sebenarnya merupakan serangan saturasi, pembombardiran karpet. Tidak ada gaya pedang khusus untuk 3 gaya pedang utama, selama itu bisa dilakukan, tidak ada batasan bagaimana melakukannya. Serangan pencucian pedang, serangan awan pedang, dan pertahanan pedang, tapi 3 pendekar pedang yang digunakan sebenarnya adalah 10 ilmu pedang terbaik. 3 tipe terakhir sebenarnya adalah metode aplikasi dan konsep dari 10 tipe pertama.
Satu set 13 pedang ledakan, digunakan dengan lancar oleh Chu Xingyun. Setelah 10 pertempuran berturut-turut, semua menang dengan mudah. Setelah tes pertarungan yang sebenarnya, Chu Xingyun sangat senang. Ledakan ke-13 ini pasti dapat digunakan untuk pertempuran yang sebenarnya. Meskipun tidak ada peningkatan daya, superposisi energi, akselerasi dan metode lain, tetapi lebih fleksibel dan lebih selalu berubah. Selain itu, melalui pertarungan yang sebenarnya, Chu Xingyun juga menemukan bahwa apa yang disebut skill pedang hanya kombinasi dari beberapa gaya yang dipilih dari 13 gaya ledakan, dikombinasikan dengan beberapa pengetahuan dan metode. Dalam analisis akhir, sebenarnya 13 gaya ledakan. Setelah mengalahkan 10 lawan berturut-turut, Chu Xingyun tidak perlu menantang lagi. Menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, 10 pemenang berturut-turut akan menjadi Master of the Ring. Dari awal hingga akhir, seluruh dabi hanya bertahan selama 3 jam, dan itu benar-benar berakhir. Chu Xingyun menjadi salah satu dari 3 pemimpin daftar tanah teratas, dan memenuhi syarat untuk memasuki perpustakaan Ling Fengtang untuk memilih buku curang. Adapun juara, runner-up dan runner-up mereka awalnya diputuskan. Tapi saya tidak tahu mengapa tahun ini, Ling Feng Jianhuang tampaknya ingin pergi, dan segera mengumumkan akhir dabi, dan semua orang dibubarkan. Bahkan, setelah Li Lingfeng menyaksikan pertempuran Chu Xingyun, aura cahaya melintas di benaknya. Pertempuran Chu Xingyun terlalu banyak inspirasi baginya. Menyaksikan Chu Xingyun bertarung dalam 10 pertempuran, Li Lingfeng mendapatkan lebih banyak wawasan daripada yang dia lakukan dalam dekade terakhir. Mulai sekarang, Li Lingfeng hanya ingin kembali untuk segera mundur, memilah-milah pikirannya, dan mencatat inspirasi itu, jika tidak, jika mereka lupa, kerugiannya akan terlalu besar. Perbandingan akhir tahun Ling Fengtang, begitulah akhirnya. Di bawah kepemimpinan Li Yi'er, Chu Xingyun bergegas ke perpustakaan koleksi Ling Fengtang dan memilih buku rahasia. Meskipun hanya ada 1000 tahun sejarah, perpustakaan Ling Feng Wuhuang masih merupakan gunung buku dan buku. Di perpustakaan Qianping, ada 3 lantai buku yang padat. Meskipun telah diputuskan untuk tidak mempraktikkan keterampilan pedang dari Blast Kendo untuk saat ini, tetapi dalam koleksi ini, tidak hanya keterampilan pedang dari Blast Kendo, tetapi ratusan ribu buku dalam koleksi, semuanya yang terlibat adalah segalanya. Beberapa buku ini berturut-turut dipertukarkan, dibeli, dan bahkan dirampok oleh keturunan generasi ke-50 keluarga Li. Tetapi kebanyakan dari mereka dibawa keluar dari kuburan kuno Li Lingfeng. Begitu mereka memasuki perpustakaan, 6 siswa lainnya langsung menuju ke area skill pedang ledakan. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu untuk menemukan keterampilan pedang yang lebih kuat untuk berlatih. Yang mereka cari adalah kekuatan masa kini, mata mereka tidak cukup panjang untuk melihat masa depan. Chu Xingyun berbeda, sebelum fondasi solid, dia tidak akan belajar keterampilan pedang. Mulai sekarang, ilmu pedang dasar Chu Xingyun jelas bukan waktu yang singkat, tapi dia tidak bisa terus bekerja keras karena tersedak makanan. Chu Xingyun memiliki firasat bahwa tidak ada lebih dari 100 tahun ilmu pedang dasar ini, saya takut sulit untuk berlatih untuk penyempurnaan nyata. Tapi Chu Xingyun tidak mungkin. Dalam 100 tahun ke depan, dia akan terbatas pada ruang reinkarnasi untuk menggiling ilmu pedang dasar. Pedang dasar harus dipraktikkan, tetapi hal-hal lain juga harus dilakukan, terutama peningkatan wilayah, dan itu bahkan lebih mendesak. Pada tahun lalu, alasan untuk mundur adalah karena jiwa terluka dan harus berlatih keras. Dalam kompetisi daftar dasar yang akan diadakan segera, bagian dari tim Liu Yun, di bawah kepemimpinan Sui Liuxiang, terikat untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Hadiah sang juara, 9 jiwa-jiwa, juga ditakdirkan untuk menjadi Chu Xingyun barang-barang di tas. Pedang dasar adalah latihan jangka panjang yang berkelanjutan, meskipun jauh dari memuaskan, nyatanya, itu sudah sepenuhnya dikuasai. Setelah menguasai 13 Sword of Blast, hal berikutnya yang dilakukan Chu Xingyun adalah memahami arti Blast Sword, sehingga memasuki kondisi pertama dari 9 ranah Kendo Heart Sword Realm. Jian Yi masih sangat sulit bagi pemula. Kebanyakan orang terjebak dalam level ini selama lebih dari 10 tahun. Tapi untuk Chu Xingyun, ini jelas bukan masalah. Namun, sama seperti pedang angin, ada juga perbedaan antara superioritas, kesempurnaan dan ketidaklengkapan. Dalam kehidupan terakhir, metode Chu Xingyun untuk memahami ilmu pedang jauh dari dunia. Alasan mengapa kehidupan terakhir Chu Xingyun adalah 3000 pendekar pedang, ia juga mencapai kesuksesan besar. Alasannya adalah bahwa taktiknya terlalu kasar dan sederhana, dan ilmu pedang yang ia pahami hanyalah bulu. Ribuan kategori kulit kasar, ini tidak sulit untuk dicapai, yang disebut segala macam hal, semua jenis longgar, berbicara tentang orang seperti ini. Apa yang benar-benar sulit adalah melampaui semua orang dalam suatu industri dan menjadi makhluk tertinggi. Oleh karena itu, meskipun keterampilan pedang Chu Xingyun untuk sementara tidak diperlukan, metode budidaya dan pengetahuan Chu Xingyun diperlukan untuk Chu Xingyun. Untungnya, metode penanaman dan pengetahuan Jian Yi adalah pengetahuan pengantar tingkat pencerahan di dunia Qiankun, dan tidak perlu dirahasiakan. Setelah hanya sedikit penyelidikan, Chu Xingyun menemukan bahan budidaya alam pedang hati di 9 alam Kendo. Mencermati, ada ribuan buku tentang budidaya Heart Sword Realm, dan 3 rak buku besar dipasang.
Chu Xingyun telah berlatih niat pedang. Sejauh yang diketahui Chu Xingyun, metode kultivasi Jianyi sangat sederhana. Apa yang disebut hukum hanyalah penjelasan sederhana tentang cara memahami dan menumbuhkan niat pedang. Ikuti instruksi untuk memahami dan menguasai niat pedang pada dasarnya. Tapi sekarang, ini hanya bahan untuk budidaya angin dan pedang, dan ada ribuan salinan tebal, jaraknya terlalu besar. Untungnya, ini belum terlambat. Yang paling penting sekarang adalah menemukan metode budidaya gaya pedang yang paling komprehensif, solid, dan cepat. Dengan geram melihat bahan-bahan angin dan pedang, Chu Xingyun lupa segalanya di luar tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Karena dia membacanya dengan sangat hati-hati, Chu Xingyun hanya membaca 1 buku setelah 1 jam penuh. Namun, bahkan jika hanya ada 1 buku, konten di dalamnya sudah menyegarkan Chu Xingyun. Dalam kehidupan terakhir, kontak Chu Xingyun dengan metode latihan pedang tidak ada yang salah, tetapi kedalamannya terlalu dangkal. Jika kita mengatakan bahwa roh pedang benua roh sejati hanya setara dengan tingkat taman kanak-kanak, maka alam semesta pada dasarnya adalah tingkat universitas dan tingkat dokter. Benua roh sejati hanyalah ilmu pengetahuan populer, dan dunia Qian Kun, setelah 50 juta tahun deduksi, telah menyimpulkan metode Jianyi secara ekstrim. Semua manusia, mengapa perbedaan antara dua dunia begitu besar? Sebenarnya, ini mudah dipahami. Benua roh sejati sebenarnya adalah tempat pelatihan bakat bagi alam semesta, tepatnya, sebuah koloni. Selama Anda berlatih ke dunia Yin Yang, Anda dapat melewati jalan kuno Singkong untuk mencapai dunia Qian Kun, di mana Anda dapat menerima pendidikan tinggi. Karena itu, benua roh sejati hanya perlu memiliki dasar yang kuat. Taktik yang mirip dengan Jianyi, selama sains populer. Saya dengan memuaskan meletakkan buku-buku itu di tangan saya kembali di rak buku dan melihatnya, ada 3 baris rak buku dan ribuan bahan. Kali ini, benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah kamu memilih? Ini 1 jam, berapa lama kamu akan memilih? Suara tidak sabar terdengar tidak jauh. Menatap suara itu, seorang pria tua dengan rambut putih duduk di kursi di sudut, membawa labu anggur di tangannya, dan menatap mata Chu Xingyun, tidak sabar. Bagaimana? Apakah ada batasan waktu untuk memilih curang? Kata Chu Xingyun bingung. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, orang tua itu tertawa, apakah ini masih perlu bertanya? Jika tidak ada batasan waktu, maka semua orang tidak boleh tinggal di sini dan menghafal semua ceat yang berharga. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Chu Xingyun mengakui bahwa pihak lain masuk akal. Jadi sudah berapa lama aku pergi? Kata Chu Xingyun ringan. Sambil mengerutkan kening, pria tua itu menjawab, jika itu adalah area menipu keterampilan pedang, hanya ada 1/4 jam untuk membandingkan dan memilih. Letakkan labu anggur ke mulutnya dan minum sedikit. Pria tua itu melanjutkan, namun, posisi Anda saat ini adalah bidang pengetahuan dasar. Anda dapat memilih hingga 2 jam. 2 jam. Pada saat itu, Chu Xingyun masih memiliki 1 jam tersedia, dan waktunya terlalu sempit. Melihat Chu Xingyun tampaknya terus mengambil, pria tua itu tidak sabar, tetapi tidak mudah untuk diusir, jadi dia duduk di sana dengan penuh semangat dan terus minum anggurnya. Meskipun pekerjaan pihak lain adalah untuk bekerja sama dengan dan mengawasi pemilihannya, tetapi bagaimanapun juga, masalahnya adalah untuk orang lain, dan Chu Xingyun juga sedikit sedih. Setelah beberapa saat meditasi, Chu Xingyun meringkuk ke dalam pelukannya, mengeluarkan sekantung batu roh, dan dengan lembut meletakkannya di atas meja teh di samping kursi lelaki tua itu. Pilih satu dengan hati-hati dan ganggu kamu untuk menunggu sebentar. Mendengarkan suara tabrakan batu roh di sakunya, pria tua itu sangat gembira. Meskipun Ling Fengtang kaya dan memiliki banyak kekayaan, keluarga Li memiliki ribuan orang di generasi ke-50. Bahkan jika ada lebih banyak kekayaan, tidak banyak yang bisa dibagikan. Selain itu, Chu Xingyun tidak pernah pelit, dan ada 30.000 batu roh di sakunya. Ketulusan ini pasti cukup. 3.000 batu roh sebenarnya adalah 3 potong batu roh kelas 3, dan tidak perlu menginstal 30.000 batu roh kelas 1. Lelaki tua itu pertama-tama membuka tas untuk memastikannya, dan kemudian membuang kantong uangnya sesegera mungkin. Pria tua itu harus memiliki rambut putih, dan sepertinya dia berumur 7 atau 80 tahun, bahkan usianya di atas 150 tahun. Orang tua ini bernama Li Chunfeng, ia kecanduan alkohol, dan bahkan menjadi orang gila karena kecanduan alkoholnya. Li Chunfeng, yang kehilangan nilai pelatihannya, dikirim untuk menjaga perpustakaan Tibet. Ini lebih dari 100 tahun. Perpustakaan adalah pemerintahan yang dingin, dan tidak ada minyak atau air, meskipun keluarga akan membayar gaji tertentu setiap bulan, itu juga merupakan gaji. Tidak ada banyak 30.000 batu roh, tetapi dia memiliki cukup uang selama setahun, bagaimana mungkin dia tidak antusias? Menempatkan labu anggur di tangannya, Li Chunfeng dengan antusias berkata, apakah Anda mencoba memahami dan mengolah makna pedang ledakan? Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, pada dasarnya saya telah menguasai 13 Sword of Blast, dan sekarang saatnya untuk menumbuhkan keadaan pertama dari 9 alam Kendo Heart Sword Realm.
Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, Li Chunfeng berbisik, saya pikir anak Anda sangat murah hati dan sangat kaya, bagaimana? Anda ingin membuat kesepakatan. Perdagangan. Perdagangan apa? Chu Xingyun ingin tahu berkata. Berdiri tegak, Li Chunfeng dengan bangga berkata, saya telah menonton perpustakaan ini selama lebih dari 100 tahun. Saya tidak tahu berapa kali saya membaca semua buku di lantai pertama perpustakaan. Saya tidak tahu cara membacanya, tetapi saya tidak tahu. Mendengar kata-kata Li Chunfeng, mata Chu Xingyun memancarkan cahaya yang tajam. Tidak sulit menemukan apa yang saya butuhkan dari lautan buku yang begitu besar, tetapi jika saya ingin lengkap dan sempurna, saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Melihat Chu Xingyun bergerak, Li Chunfeng berkata lebih keras, bukannya aku membual, mengatakan keterampilan pedang, aku tidak bisa melakukan itu, tidak ada keterampilan pedang di lantai pertama, hanya fondasi. Tapi, dengan senyum arogan, Li Chunfeng melanjutkan, jika itu adalah 3 alam pertama dari 9 alam kendo, Li Chunfeng berkata kedua, aku takut bahkan nenek moyang Ling Feng tidak berani mengatakan lebih dulu. Oh, sangat kuat. Chu Xingyun ragu dengan kata-kata Li Chunfeng. Mengenai keraguan Chu Xingyun, Li Chunfeng tidak menjelaskan banyak hal. Menempatkan labu anggur di tangannya, dia mengeluarkan lencana emas dari tangannya. Lencana ini terbuat dari emas murni, bertatahkan hijau, kuning, merah, putih, hitam, 5 permata, di tengah lencana, diukir dengan 4 karakter kecil, Theravada Supreme. Melihat lencana itu, semua keraguan Chu Xingyun menghilang. Theravada mengacu pada 3 alam pertama di 9 alam kendo. Arti Theravada Supreme adalah yang terkuat di dunia Theravada. Lencana ini diakui oleh 5 universitas. Batu permata 5 warna pada lencana adalah bukti. Melihat Li Chunfeng dengan heran, Chu Xingyun tidak bisa mengerti bagaimana orang yang terkejut seperti itu dapat dikurangi sampai melihat perpustakaan. Aku akan membantumu menemukan buku curang yang paling cocok untukmu. Kau memberiku 100.000 batu roh. Bisakah kau melakukan kesepakatan ini? Li Chunfeng berkata dengan murung. Melihat mendalam pada Li Chunfeng, Chu Xingyun dengan hati-hati berkata, kamu benar-benar ingat seluruh lapisan buku dasar. Dengan bangga meluruskan tubuhnya, Li Chunfeng berkata, aku masih bisa berbohong padamu. Aku pikir Li Chunfeng adalah bos Ling Feng Sisao. Jika bukan karena anggur yang merusak tubuhku, aku. Suara Li Chunfeng berangsur-angsur menjadi sedih. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Li Chunfeng perlahan mengangkat tangannya di udara. Tangan Li Chunfeng bergetar terus-menerus, tangan seperti itu adalah pegangan bukan pedang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.